Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan manusia. Karenanya, tumbuhan dipelajari secara khusus melalui ilmu botani. Ilmu tumbuhan menjadi kunci dalam pengembangan teknologi hijau, termasuk energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Mempelajari ilmu tumbuhan memang memiliki banyak manfaat praktis dan konseptual ya, serta kontribusi besar dalam menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan planet ini. Selain juga bermanfaat sebagai sarana rekreasi. Hai Sobat Iptek, seneng banget nih sekarang Suara Rahmadina kembali hadir menjumpai kalian semua dalam Kepo Iptek. Seperti biasa kita akan belajar sains dengan cara yang menyenangkan. Nah Sobat Iptek, pas banget nih saat ini Dina sudah berada di Kebun Raya Cibinong, salah satu tempat wisata edukasi yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langsung aja yuk, kira-kira kita mau kepoin apa ya hari ini? Langsung kita ketemu sama pemandunya, tetap di Kepo Iptek. Sobat Iptek, seneng banget nih kita sudah berada di antara tanaman-tanaman indah yang ada di Kebun Raya Cibinong. Nah, seperti biasa saya tidak sendiri, sudah ditemani oleh Kak Teguh yang akan memandu untuk kita berkeliling melihat ada tanaman apa saja. Yang pertama kita berkunjung ke tanaman apa nih? Ini adalah tanaman eboni. Tanaman eboni atau kayu hitam. Ini masih satu kerabat dengan kesemek. Buah kesemek ya? Buah kesemek ya. Tanaman eboni ini adalah tanaman endemik Sulawesi, asli Sulawesi. Dan tanaman ini kualitas kayunya sangat baik karena mempunyai corak warna hitam yang seperti guratan-guratan hitam yang. Jadi kayu ini sering dipakai untuk kerajinan seperti patung, kaligrafi, dan juga panir-panir mebel mewah gitu. Jadi memang manfaatnya untuk kehidupan kita, misalnya di rumah ya, gitu ya, atau di sehari-hari lingkungan, di kantor gitu. Ini sangat berpengaruh banget nih. Tapi untuk tingkat kekuatan pohon ini maksudnya pada saat sudah dalam proses pembuatan furniture misalnya, itu bagaimana? Sangat bagus, karena ini semakin lama kayu eboni itu semakin hitam, semakin keluar tekstur warnanya. Jadi nggak harus kita cat atau furnitur itu nggak harus, dia makin lama malah makin menepa dirinya sendiri menjadi lebih halus dan lebih bagus gitu. Nah itu dilihat dari bagaimana lama umurnya dia nggak sih, maksudnya semakin lama umurnya semakin hitam warna berubah warnanya atau seperti apa? Betul, karena eboni itu untuk siap panen itu di umur 40 tahun. 40 tahun? Ya. Kalau ini contohnya sudah berapa nih? Ini baru 12 tahunan. 12 tahun, berarti masih butuh waktu lama masih untuk bisa diolah lah katakanlah seperti itu. Nah tapi Mas, kalau terkait dengan ini kan eboni ya, untuk sejenisnya adalah buah kesemek, itu sebenarnya ada juga nggak sih yang memang bisa untuk di mix gitu loh, tanaman-tanaman untuk pembuatan seperti furniture itu? Ya bisa. Karena tekstur kayu ini kan eboni ini kan sangat baik ya teksturnya kalau untuk bahan-bahan seperti kayak mebel-mebel atau ukiran-ukiran kaligrafi gitu. Jadi kalau untuk dimix dengan yang lain itu ya jadi bagus, jadi bervariasi gitu kan kalau itunya betul. Nah kalau tanaman kayu nih, apakah memang banyak banget sebenarnya di sini tuh, ada berapa sih kurang lebih? Ya, untuk koleksi tanaman Kebun Raya Cibinong sebenarnya kita di sini kalau untuk tanamannya ya sekitar kita punya 14 ribuan di lahan 34 hektar ya. Tetapi enggak semua tanaman yang 14.000 itu dijadikan koleksi. Maksudnya jadi koleksi itu kita jadikan tanaman milik negara atau diregister. Ada daftarnya, jadi kita punya kayak ada barcode, ada nama tanaman, gitu ya? Iya tanda. Kalau tanaman tersebut adalah tanaman milik BRIN atau milik negara Indonesia, seperti itu. Karena nggak semua tanaman yang 14.000 itu tanaman yang bisa dikoleksikan. Ada juga tanaman di sini buat penghijauan saja. Oh ada juga. Iya, seperti kayak ada sana ada pohon rambutan, ada pohon mangga, itu kan
sebenarnya bukan tanaman koleksi atau koleksi kayu di Kebun Raya Cibinong seperti Jadi itu. lebih ke misalnya tanaman buah gitu Iya. ya. Maksudnya yang memang menghasilkan buah-buahan Mm-mm. itu juga sebenarnya hanya sekedar koleksi juga Koleksi ya, gitu ya. cuman di sini. nggak di kita administrasinya nggak ada, pendataannya untuk disetorkan ke pusat BRIN itu nggak ada. Nah, tapi kalau misalnya tanaman kayu tuh, ini kan di musim cuaca yang lagi ekstrim, panas terik, seperti yang kita lihat bagaimana daun-daun sudah mulai Kering, kering, ya, gitu. betul. Itu sangat berpengaruh juga nggak sih untuk di lingkungan Kebun Raya Cibinong ini? Ya sangat pengaruh karena tujuan dari Kebun Raya Cibinong itu kan satunya untuk apa? Menjadi paru-parunya kota Cibinong dan sekitarnya ya, udah gitu. Untuk kedua untuk menjaga serapan air. Jadi karena ada banyak tanaman sini di sekitar Cibinong sini, insya Allah aman dari kekeringan sumur. Karena kita punya hutan yang untuk menahan kadar air itu kan. Mungkin kalau nggak ada hutan di sini, lebih cepat kering sumber air yang ada di bawah kita ini kan. Benar sih, betul benar. kan? Gitu cuaca juga Nah, cuaca sangat yang seperti berpengaruh ini. banget gitu ya. Mm-mm. Makanya hadir Ebony ini juga untuk bisa memberikan manfaat bagi betul. kehidupan kita. Apalagi ya untuk sisi sains dan juga manfaat kehidupan lainnya dari dunia tanaman ini. Usai jeda ya, jangan kemana-mana, tetap di Kepo Iptek. Ya, kalau tadi kita sudah melihat dan cari tahu tentang tanaman eboni, yaitu tanaman kayu. Kali ini kita menuju ke tanaman buah-buahan. Nah, ini biasanya kalau udah berada di sini seneng banget nih ya, Betul. ada buah-buah yang memang nampaknya lagi berbuah nggak saat ini? Ya, Ini kebetulan ini namanya lagi tanaman apa? berbuah. Ini tanaman burahal atau kepal. Kepal. Buah kepal. Kepal itu tanaman masih kerabatnya sirsak. Masih Tanaman. sahabatan sama sirsak Ya, masih kerabatnya gitu, keluarganya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat postur dari tanaman ini kan agak kecil gitu ya, Ya, imut-imut lah kata-kata seperti itu. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih untuk umur yang memang biasanya jangka tumbuhnya dari tanaman ini seperti apa? Sebenarnya tanaman ini ya emang lambat, daya tumbuhnya lambat, tapi sebenarnya pohon ini nggak begitu tinggi, tapi umurnya sudah lumayan, sekitar 10 tahunan. Emang karena morfologi pertumbuhannya dia sangat lambat. Nah, ini kan kalau kita lihat mungkin belum semua Sobat Iptek tahu ya untuk buah Kepal. kepel. Nah, saya pun baru dengar nih, mau cari tahu lebih banyak buah kepel itu. Ini nggak lagi berbuah atau gimana sebenarnya? Ada posisinya? buahnya, dia keunikan buah Buahnya ada kepal di itu bawah. ada di bawah buahnya. Ternyata Dia ini buahnya ya nempel sudah di bawah. Boleh saya ambil ya? batang. Ya boleh. Oke, gimana nih kata Nah, ini kayak sawo sih sebenarnya. iya, betul. Manfaatnya sangat banyak buah kepal itu. Kalau di Jogja, ini sebutnya tanaman keraton. Karena buahnya itu sangat disukai para putri keraton. Nah, ini cocok banget buat Kak Dina karena buahnya ini khasiatnya untuk menghilangkan bau badan. Oh, Iya, gitu. jadi kalau kita sering makan buah ini keringat kita wangi Oh gitu. iya, Betul. langsung dicoba. Wah. Nah, dan juga ini kaya antioksidan kayak seperti vitamin A dan C-nya juga banyak terkandung di dalam buah ini. Jadi memang sebenarnya kalau bahas tentang tanaman, buah-buahan itu nggak jauh-jauh ya terkait dengan kesehatan kita, bagaimana bisa menjaga daya tahan tubuh, Betul. terus juga untuk kesehatan, tapi untuk mengurangi penyakit-penyakit juga nggak sih yang biasa terjadi di sekitar kita? Ya, karena dia ada senyawa flavonoid itu sangat bagus buat daya tahan tubuh kita kalau kita sering makan buah kepel ini. Jadi menghindarkan kita dari ada penyakit atau radikal bebas. Ini dengan posturan seperti ini apakah sudah dinyatakan matang? Belum. Oh, belum. Belum matang. Masih butuh iya. berapa lama lagi nih? Kira-kira seminggu lagi lah. Soalnya dia kalau matang ada aroma khasnya. Nanti dagingnya itu berwarna kuning dengan biji di tengah dan seperti puding. Tekstur itunya kalau udah matang. Lembut ya? Lembut. Baik, berarti kita seminggu lagi kesini kali. Ya betul. Untuk Boleh, Kak, melihat boleh. kematangannya kayak gimana. Buat Oke lah, bisa ini dicobain ya. simpan dulu kali ya selama seminggu. Nah, ini kan ngomong-ngomong, kenapa sih namanya kepal? Apakah kalau misalnya saya contohin ini memang pas untuk dikepal gitu atau Bukan. ada arti sejarahnya? Ada, cuman ini sedikit sensitif, Kak. Karena kalau kepal itu biasanya buahnya dua gini. Suka berdempetan begini,
Dan ini mirip seperti itu apa maaf ya Kak, alat pita lelaki. Oh. Disebutnya kepel titik-titik. Oke. Maksudnya, Nah, ini tadi sama kepel itu dari situ Kak. oh gitu. Nah, cuma kalau untuk kayak biasanya dipasarkan di daerah-daerah tertentu atau memang hanya di misal contoh di Jogja tadi saja atau di daerah-daerah atau pulau lain juga bisa menikmati buah ini? Nggak ada sih, karena ini tanaman merupakan maskot tanaman daerah istimewa Yogyakarta ya, hanya di Jogja saja dan nggak diperjualbelikan dengan bebas karena memang sangat langka, pohonnya jarang yang orang yang Langka banget tahu, ya. jarang orang yang tahu kalau ini buah tuh bisa dimakan juga. Gitu. Iya, Malah mikirnya hanya sekedar iya, untuk hanya buah aneh, biasa. buahnya warna coklat gitu kan, nempel di batang gitu. Oke, nah ini memang sebenarnya saya penasaran banget sih seperti apa rasanya. Terus kayak untuk bisa pemasarannya juga seperti apa nggak tahu ya. Iya, karena ini kan nggak untuk- diperjualbelikan, tidak bebas. diperjualbelikan, hanya ada juga di Kebun Raya Cibinong ini. Iya. Kalau bahas tentang pohonnya sendiri nih, apakah memang di sini hanya ada satu atau mungkin di sekitaran Kebun Raya Cibinong ini juga ada lagi? Banyak. Kalau untuk tanaman kepel ini kita punya banyak koleksinya. Ini salah satunya kita kan ada di tanaman campuran. Di sini juga ada beberapa, ini satu, di sana satu, di sana satu. Kalau untuk penyebaran dia di Jawa Bali, tanaman Jawa dan Bali. Oke, tanaman Jawa dan Bali. Ini keren banget sih, maksudnya saya bisa hadir ke sini dengan dikenalkan tanaman-tanaman yang tadi tanaman kayu, maksudnya terus betul. juga ada tanaman buah-buahan. Buah. Kira-kira di sini ada tanaman apa lagi ya? Ditahan dulu ya. Kata gue, usai jeda ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Kepo Iptek. Gimana Sobat Iptek, masih kepo dong ya? Saya juga masih kepo banget nih karena tanaman di sini banyak banget. Terus ada yang memang biasanya familiar, tapi ada yang belum tahu sama sekali. Nah, seperti yang ada di belakang kita saat ini, Kak Teguh. Ini kita Ya. sudah menuju ke tanaman berikutnya. Ini apa nih tanamannya? Tanaman batul Kak. Tanaman batul? Iya, tanam batul kalau untuk nama ilmiahnya Syracuse indica. Dia merupakan tanaman yang beracun. Ini tanaman Buahnya beracun, tapi di balik buahnya beracun, akar dan daunnya itu bisa berguna untuk obat. Nah, Baik untuk berarti kesehatan kalau kita. seperti itu bisa dinamakan tanaman obat-obatan atau tanaman buah-buahan nih? Tanaman obat-obatan Oh, maksudnya. lebih ke obat-obatan. Iya. Ya. Nah, apa sih yang menjadi keunikan pada tanaman dan pohon ini? Ya, kalau untuk di pedalaman sana ini buahnya, kita saya cari dulu ya. Buahnya ini ada, Di sini enak nih Iya. kalau buahnya berjatuhan Iya, gitu ya, langsung Iya. diambil. buahnya itu bermanfaat untuk racun ikan. Kalau kita di pedalaman sana di hutan lah gitu, ada sungai terus ada pohon ini, kita tinggal ambil buahnya, kita keprek, kita campurkan ke air yang ada ikannya, nanti ikannya mabuk deh. Tinggal kita ambil. Meracuni ikan. Iya. Hanya ikan saja. Iya, tapi aman untuk manusia. Si ikan aman buat kita makan. Boleh Tapi saya- kalau ini kita makan, ya kayaknya jangan sampai jangan coba-coba. sampai juga. Jangan coba-coba gitu ya. Maksudnya harus tahu dulu nih, ini buahnya kayak begini, ini buahnya dan ini udah matang atau belum nih kalau belum. masih jauh? Nanti Oh, dia belum. matang warnanya ungu kehitam-hitaman. Ini masih pentil hijau. Oh, masih masih. muda. Berarti posturnya agak lebih Besar. Oh, oke. Dan memang untuk di daerah mana saja nih untuk bisa melihat pohon dan tanaman ini? Jadi tanaman ini sebenarnya tanaman semi bakau. Dia hidup di pesisir pantai, pinggir-pinggir pantai. sungai. Ya, makanya buahnya itu, bijinya itu sering dimanfaatkan untuk mencari ikan di sungai. Gitu. Berarti kalau misalnya hanya di pantai nggak boleh ya kalau kita menanam ini di daerah-daerah yang memang tropis atau di dataran gitu? Ya bisa aja. Bisa Bisa cuman tumbuhnya nggak maksimal karena dia butuh lebih dekat dengan air. Oke, kalau berbicara, tadi kan kita ngomongin tanamannya ya. Nah ini kalau berbicara tentang buahnya, selain beracun itu mungkin dari sisi negatifnya Iya. lah ya. Tapi kalau dari sisi positifnya ada nggak sih? Ada. Ini akarnya bisa kita gunakan untuk obat pencahar. Kalau kita sakit perut, akarnya kita ambil, bagiannya kita jus. Nanti kita saring airnya, kita minum. Akar yang ini? Ya, Yang akarnya. seperti di sini? Bukan yang besar ya, tapi yang ini serabutnya, yang serabutnya kita ambil, kita blender, disaring, itu bisa buat obat pencahar. Dan yang ajaibnya Siap. itu ini yang paling berguna itu daunnya, Kak.
daunnya? Mm-mm. Teh dari daun ini bisa Ini penyakit. kayak daun jeruk ya? Iya. Kurang lebih Tapi seperti bukan. masakan gitu. Betul. Ini ekstra daun batul ini untuk obat gonore atau kencing nanah. Penyakit yang cukup berbahaya ya untuk kaum pria. Ini obatnya ini ada di sini. Saya juga pengen tahu nih sebenarnya Kak Teguh, ini kan pasti banyak banget manfaat yang ada di sini, apalagi ini tanaman obat-obatan. Iya. Boleh nggak sih sebenarnya untuk warga sekitar atau dari teman-teman yang ingin berkunjung ke sini untuk memetik, karena kan ada beberapa penyakit yang memang misalnya mereka derita gitu, ini menjadi penyembuhan juga untuk mereka gitu. Ya bisa. Kadang suka ada pengunjung yang tahu akan pohon yang berkhasiat obat di kebun Raya Cibinong, ya kita bagi aja sebagian, tapi asal jangan merusak si koleksi tanaman tersebut. Betul. Kita sini welcome kok, kalau untuk obat kita kasih aja free. Ya. Cara perawatannya seperti apa untuk tanaman ini biar bisa tetap segar, katakanlah tetap kokoh gitu berada di sini? Ya seperti biasa kita merawat tanaman koleksi ya. Kalau musim panas kita siram. Kalau untuk masih kecil kita nanti ada kayak menyiang gulma di sekitar tanamannya biar dia dapat nutrisi langsung. Tanah tidak ada tanaman gulma yang mengganggu seperti itu. Oke, itulah tadi tanaman batul. Kita masih mau coba jalan-jalan lagi. Ada apa lagi? Mau cari info terkait dengan dari tanaman botanikal ini. Tapi usai jeda ya, jangan kemana-mana. Tetaplah di Kepo Iptek. Halo Sobat Iptek, bertemu lagi dengan saya Kak Teguh. Nah, kalau Kak Teguh udah ada di depan meja ini, berarti kita akan melakukan eksperimen nih. Nah, kira-kira eksperimen apa ya kali ini? Nah, untuk eksperimen kali ini kita akan melakukan eksperimen stek. Stek itu sebelum saya melakukan proses stek tanaman, saya akan jelaskan dulu apa itu stek. Stek adalah metode pengembangbiakan tanaman secara vegetatif dengan cara mengambil bagian dari tubuh tanaman menjadi potongan-potongan untuk menjadikan individu baru dan menjadikan jumlah tanaman tersebut berlipat ganda. Nah, untuk keunggulan dari teknik stek ini itu adalah kita lebih cepat memperbanyak jumlah dari tanaman tersebut. Nah, yang kedua, si tanaman yang hasil kita stek itu sifatnya sama seperti induknya. Dari mulai berbuahnya atau berbunganya itu sama seperti induknya. Dan yang ketiga, mempercepat produksi bunga ataupun buah pada tanaman tersebut. Nah, kalau untuk kelemahan dari teknik stek ini adalah yang pertama, si perakaran tanaman hasil stek itu tidak sekuat perakaran tanaman induk, jadi mudah roboh karena tidak mempunyai akar pancir atau akar tunggal. Akarnya semua akar serabut. Yang kedua, tanaman hasil stek itu rentan atas kekeringan, jadi kita harus sering menyiram tanaman hasil stek karena rentan akan kekeringan. Yang ketiga yaitu umurnya tidak lama. Kalau hasil stek itu biasanya umurnya tidak lama seperti tanaman induknya. Nah, oke, kita akan mulai saja proses steknya. Dan untuk bahan dan alat-alatnya di sini kita masih menggunakan pisau, gunting stek, tanaman induknya, media tanam. Untuk media tanam ini kita menggunakan tanah, pupuk, sekam, dan kompos. Oke, stek itu dibagi menjadi dua. Yang pertama stek batang dan stek daun. Nah, yang pertama kita praktekkan dulu adalah stek batang. Ini ada tanaman buah naga. Kita langsung saja prosesnya ya. Yang pertama kita potong tanaman buah naganya seperti ini. Nah, ini karena masih panjang kita bisa bagi dua. Jadi emang kalau untuk proses stek itu paling bagus
karena simple dan menghasilkan lebih banyak tanaman baru. Nah, kalau untuk buah naga, setelah kita potong seperti ini, kita iris di sini sampai kelihatan. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, setelah itu kita tinggal tancapkan saja di media tanam seperti ini. Dan jangan lupa sahabat, jangan sampai ini terbalik. Kalau terbalik nanti nggak akan tumbuh. Oke, ya posisi bawah tetap di bawah, atas tetap di atas. Nah, kita sudah selesai melakukan stek batang. Dan yang kedua kita sudah selesai melakukan stek batang. Yang kedua kita akan melakukan stek daun. Dan nggak semua tanaman itu bisa di stek daun. Yang bisa stek daun itu ada tanaman cocor bebek dan lidah buaya saja. Oke, caranya kita ambil saja bagian daun dari tanaman cocor bebek ini. Oke, lalu kita masukkan ke dalam media tanam yang sudah kita sediakan. Nah, kira-kira seperti ini kalau sudah ditanam. Nah, salah satu keunggulan dari stek itu dia lebih cepat untuk melakukan perakaran. Kalau untuk tanaman hasil stek biasanya nggak sampai sebulan itu sudah mulai berakar. Oke, cukup mudah kan cara stek ini, gampang dan simple. Jadi kita nggak perlu menggunakan alat-alat yang banyak dan ribet. Nah, buat teman-teman sobat iptek semua yang ingin mencoba teknik stek ini, tinggal ikutin saja tadi proses yang sudah saya lakukan. Dan oke, selamat mencoba di rumah.